Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ulfipri Handini Santoso akan membahas salah satu startup di Indonesia yang pernah berkembang cukup besar, tetapi akhirnya berhenti beroperasi, yaitu Airy Rooms. Pembahasan ini akan melihat kegagalan Airy Rooms dari perspektif studi kelayakan bisnis, mulai dari aspek pasar, pemasaran, operasional, keuangan, sampai resiko bisnis. Saya juga akan memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dipersiapkan agar kondisi seperti ini dapat diminimalkan atau tidak terjadi pada bisnis sejenis. Airy Rooms merupakan startup yang bergerak di bidang akomodasi dan pemesanan hotel secara digital. Airy didirikan pada tahun 2015 dan berkembang melalui model bisnis berbasis platform serta kerjasama dengan berbagai pemilik properti. Salah satu kekuatan Airy adalah model asset light, yaitu perusahaan tidak harus memiliki seluruh hotel atau properti sendiri, tetapi bekerja sama dengan mitra. Sebelum berhenti beroperasi, Airy telah memiliki jaringan yang cukup besar, yaitu sekitar 2.000 properti dan lebih dari 30.000 kamar berdasarkan pemberitaan pada saat itu. Jadi yang menarik dari kasus ini adalah Airy sebenarnya memiliki pasar, teknologi, jaringan, dan brand. Namun ketika terjadi perubahan lingkungan yang sangat besar, model bisnis tersebut ternyata tidak cukup kuat dan untuk bertahan. Kalau kita lihat kronologinya, Airy mengalami 3 fase. Pertama adalah fase growth. Sejak didirikan pada 2015, Airy melakukan ekspansi dan memperluas jaringan propertinya. Kemudian memasuki awal tahun 2020 terjadi shock, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan mobilitas masyarakat dan aktivitas perjalanan turun secara drastis. Bagi bisnis akomodasi seperti Airy, kondisi tersebut sangat berat karena sumber pendapatannya sangat bergantung pada orang yang melakukan perjalanan dan memesan kamar. Akhirnya, pada 31 Mei 2020, Airy Rooms menghentikan operasionalnya. Jadi penutupan Airy bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari tekanan yang sangat besar terhadap model bisnisnya ketika terjadi perubahan lingkungan. Aspek pasar. Dari aspek pasar sebenarnya Airy dapat dikatakan memiliki pasar yang layak. Target pasarnya cukup jelas, yaitu wisatawan, masyarakat yang melakukan perjalanan bisnis, serta konsumen yang mencari akomodasi dengan harga terjangkau. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat masyarakat semakin terbiasa melakukan pemesanan hotel melalui platform digital. Namun kelemahan utama Airy adalah ketergantungan yang sangat besar terhadap mobilitas masyarakat. Jadi ketika masyarakat tidak melakukan perjalanan, permintaan kamar otomatis turun. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam studi kelayakan, kita tidak cukup hanya melihat apakah pasar tersedia. Kita juga harus melihat seberapa sensitif pasar tersebut terhadap perubahan kondisi eksternal. Jadi kesimpulan aspek pasar Airy adalah pasarnya layak, tetapi ketahanan permintaannya rendah terhadap krisis. Aspek pemasaran. Selanjutnya dari aspek pemasaran, kita dapat melihat Airy menggunakan konsep yang cukup jelas. Dari sisi segmenting, Airy menyasar budget traveler. Mohon maaf, budget traveler, wisatawan dan juga bisnis traveler. Dari sisi targeting, target utamanya adalah konsumen yang membutuhkan akomodasi yang mudah dipesan secara digital dan relatif terjangkau. Sedangkan dari sisi positioning, Airy berusaha memberikan pengalaman menginap yang lebih mudah, praktis, dan memiliki standar tertentu melalui jaringan properti mereka. Masalahnya, strategi pemasaran tidak dapat sepenuhnya mengatasi kondisi ketika permintaan memang hilang. Jadi, pelajaran pentingnya adalah perusahaan tidak boleh hanya memiliki strategi pemasaran untuk kondisi normal,
tetapi juga perlu mempunyai strategi ketika pasar mengalami penurunan drastis. Misalnya dengan mengembangkan pasar long stay, corporate accommodation, atau sumber pendapatan lain yang tidak terlalu bergantung pada wisata. Dari aspek teknis dan operasional, Airi menggunakan model platform digital yang menghubungkan konsumen dengan mitra properti. Model ini sebenarnya memiliki kelebihan. Airi dapat berkembang dengan cepat, tetapi harus membeli atau membangun seluruh properti sendiri. Namun, model tersebut juga menciptakan ketergantungan. Airi bergantung pada dua hal, yaitu mitra properti dan tingkat okupansi. Ketika okupansi turun secara bersamaan, jumlah properti yang besar tidak otomatis menjadi keuntungan. Karena itu, perusahaan dengan model seperti ini harus memiliki sistem pengawasan kualitas mitra, standar operasional yang kuat, kontrak kerjasama yang fleksibel, dan strategi menghadapi penurunan okupansi. Jadi, model aset light memang membuat ekspansi lebih mudah, tetapi harus diimbangi dengan ketahanan operasional. Berikutnya adalah salah satu aspek yang paling penting, yaitu keuangan. Saya tidak menggunakan angka NPV, IRR, atau ROI yang tidak tersedia secara terbuka untuk Airi, karena akan lebih baik jika analisis keuangan tidak menggunakan angka yang tidak dapat diverifikasi. Yang dapat kita lihat dari fakta kasus adalah bahwa ketika pandemi terjadi, penjualan mengalami penurunan yang signifikan, sementara permintaan refund meningkat. Artinya, terjadi tekanan terhadap arus kas. Secara sederhana, bisnis membutuhkan pemasukan dari booking untuk menjaga kegiatan operasional. Ketika booking turun, pemasukan turun. Pada saat yang sama, terdapat kewajiban untuk menangani refund dan masih terdapat biaya operasional. Maka muncul kondisi revenue turun, refund meningkat, cash flow tertekan. Dari sini terlihat pentingnya financial resilience. Startup tidak hanya harus memikirkan bagaimana memperoleh pendanaan dan melakukan ekspansi, tetapi juga harus memiliki cadangan kas dan skenario apabila pendapatan turun secara ekstrim. Selanjutnya, kita masuk ke aspek resiko. Menurut saya, resiko terbesar dalam kasus Airi adalah demand shock, yaitu perubahan permintaan yang sangat ekstrim akibat pandemi dan pembatasan perjalanan. Resiko tersebut kemudian menimbulkan resiko berikutnya, yaitu cash flow. Ketika booking turun dan refund meningkat, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasional menjadi semakin berat. Selain itu, terdapat resiko dari ketergantungan terhadap mitra, kualitas layanan, persaingan dengan platform lain, dan perubahan perilaku konsumen. Yang penting dari studi kelayakan ini adalah kita tidak hanya mengidentifikasi resiko, tetapi juga menentukan apa yang dilakukan jika resiko tersebut sudah terjadi. Misalnya perusahaan harus mempunyai indikator peringatan dini. Jika booking mulai turun, refund meningkat, dan cash burn semakin tinggi, perusahaan harus segera melakukan tindakan seperti mengurangi biaya, menghentikan ekspansi, atau melakukan pivot. Berdasarkan analisis tadi, saya memiliki beberapa rekomendasi. Pertama, skenario planning. Perusahaan harus mempunyai skenario normal, slowdown, krisis, dan recovery. Kedua, cash reserve. Perusahaan harus memiliki cadangan likuiditas sehingga tidak langsung mengalami krisis ketika pendapatan turun. Ketiga, diversifikasi revenue. Jangan hanya bergantung pada booking kamar. Bisa dikembangkan menjadi long stay, corporate accommodation, property management, atau layanan digital untuk mitra. Keempat, variable cost structure. Ketika pendapatan turun, sebagian biaya harus dapat dikurangi. Kelima, stress test. Sebelum melakukan ekspansi, perusahaan perlu menguji apa yang terjadi jika okupansi turun, misalnya 20%, 40%, bahkan 70%. Dan yang terakhir adalah business continuity plan.
sehingga perusahaan sudah mempunyai prosedur yang jelas ketika terjadi krisis. Menurut saya, 6 hal tersebut merupakan bagian terpenting agar startup tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga mampu bertahan. Dari jadi dari kasus Airy Rooms dapat kita simpulkan bahwa Airy bukan tidak memiliki pasar, tetap Airy memiliki brand, jaringan properti, teknologi, dan model bisnis yang cukup menarik. Namun, bisnis tersebut sangat rentan terhadap perubahan besar pada mobilitas dan permintaan. Ketika terjadi demand shock, dampaknya kemudian merambat ke cash flow dan akhirnya mengganggu keberlangsungan operasional. Oleh karena itu, dalam studi kelayakan bisnis, kita tidak boleh hanya bertanya apakah bisnis ini menguntungkan, tetapi juga harus bertanya apa yang bisa membuat bisnis ini gagal dan seberapa siap bisnis ini menghadapi resiko tersebut. Jadi, pelajaran utama dari kasus Airy Rooms adalah bisnis yang layak bukan hanya bisnis yang mampu tumbuh ketika kondisi normal, tapi bisnis yang mampu bertahan ketika kondisi berubah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.